Saya buka El Asador ini 8 tahun yang lalu dari 2013 ya. Em, saya buka itu bulan April, jadi itu pas di ulang tahun saya. Awalnya saya buka restoran karena emang saya suka banget makan. Suka banget makan, saya appreciate banget makanan enak gitu. Terus berawal dari waktu saya sekolah di Melbourne di Australia. Waktu itu tahun 2011. Terus saya ketemulah restoran Argentina di sana. Saya cobain, terus saya suka banget gitu. Akhirnya setelah saya pulang ke sini, terus terinspirasi pengalaman saya di sana, akhirnya jadinya pengen buka lah ini. Kebetulan memang waktu itu saya di Jakarta nggak banyak ya ngelihat restoran Argentina, Uruguay di Jakarta. Jadi akhirnya saya buka deh di Kemang ini gitu. Nggak ada background masak. Cuman saking sukanya sama makanan, jadi kayaknya pengen gitu buka. Saya pengen orang punya experience yang sama kalau saya ke restoran gitu, ketemu makan enak, happy. Memang saya bukanya temanya lebih ke family oriented restoran gitu, family restoran yang emang makannya tuh rame-rame gitu. Jadi contohnya kayak gini, ini meat platter, jadi semuanya temanya sharing gitu. Karena emang makan enak buat saya tuh paling enak ya di share gitu. Kebetulan saya ketemu orang Uruguay asli yang akhirnya saya hire dia untuk setup semuanya, untuk ngajarin kitchen. Jadi rasanya autentik gitu. Jadi awalnya dia yang ngetrain lah kitchen, terus dari bikin panggangannya gimana supaya semirip mungkin sama yang di Uruguay sama di Argentina dengan bahan-bahan yang ada di sini gitu. Makanya alhamdulillah cukup cepat waktu itu prosesnya. Perkembangannya of course nggak smooth terus ya, banyak banget yang semakin tahun malah tambah harus banyak belajar lagi. Marketnya juga sekarang udah mulai berubah. 2 tahun terakhir ini justru market saya banyak orang Indonesia, jadi saya seneng gitu. Keluarga tetap, expat juga masih banyak, tapi udah mulai banyak orang Indonesia yang jadi loyal customer kita juga. Jadi udah mulai banyak nih keluarga-keluarga yang seneng makan steak, bawa keluarganya. Yang paling khasnya dari kita itu adalah steaknya dibakar di kayu bakar gitu. Kita pakai bahan kayu bakar yang ada di sini yang semirip mungkin sama di sana supaya baunya lebih unik gitu dari dagingnya ini. Jadi semua steak kita bakar di kayu bakar, terus ditaruhnya di hot plate seperti ini dengan ada baraknya supaya tetap anget gitu. Jadi memang kita punya makanan-makanan yang lain, kita punya pasta, kita punya sandwich, kita punya nasi. Jadi kalau ada satu orang dari tamu yang emang nggak makan daging tetap bisa datang makan di sini. Cuman specialty kita memang dagingnya. Iya, saya senangnya juga tetap walaupun makanan trennya berubah-berubah nih setiap tahun, tapi saya tetap pengennya autentik ya. Autentik Uruguay, El Asador ini, Argentina, sorry. Jadi dagingnya ini tetap dimasaknya, paling kadang-kadang kita coba modifikasi potongan-potongan daging baru, tapi sebenarnya cara masaknya sama.
Pandemi ini berat ya, bikin ngelus dada. Tapi alhamdulillah karena kita banyak, yang saya bangga sama restoran El Asador ini selain makanannya, saya bangga sama servisnya. Saya bangga banget sama tim yang terbentuk 8 tahun ini. Jadi memang experience-nya bukan cuma makanan gitu, tapi servisnya. Alhamdulillah sih, jadi sempat tutup 2 bulan, waktu tahun lalu kita break 2 bulan, waktu buka lagi loyal customer-nya pelan-pelan datang balik, ya nyari yang kemarin gitu, dan belum ada komplain sih sampai sekarang. Jadi ya saya happy-nya kita bisa berusaha untuk memberikan tetap service yang kita bisa kasih yang terbaik sama makanannya. Kebetulan saya besar di keluarga yang diajarin ke solusi oriented. Jadi masalahnya emang banyak banget. Terus tapi oke, kalau ada masalah saya coba untuk nggak langsung selesain hari itu. Saya bawa pulang, saya pikirin, nanti kalau udah tenang kita pikirin solusinya apa. Dan yang pertama adalah pasti saya komunikasi sama tim di sini untuk nyari solusi yang terbaik ya. Kalau saya sih kayak gitu. Pokoknya ada masalah nggak apa-apa, tapi coba pasti ada solusinya. Gimana nih yang paling baik buat semuanya gitu. Jadi emang saya nggak pernah mau nyelesain masalah sendiri. Kebetulan saya beruntung banget, ayah saya itu memang dia bergeraknya selalu di bidang bisnis. Jadi dan dari kecil, walaupun saya perempuan, ayah saya ini sangat menjunjung gender equality. Pokoknya perempuan nggak boleh menye-menye gitu, harus bisa fight. Jadi kakak saya laki-laki, kita sama, disuruh fightnya sama gitu. Akhirnya saya dari SMA masuk ke kedokteran, tapi karena saya suka makan, saya juga suka tertarik sama bisnis ini, jadi nggak ada limit, jadi dokter iya, jadi bisnis iya gitu. Justru ayah saya bilangnya dulu, jangan cari uang di dokternya gitu, dicoba dokternya itu bagian dari kemanusiaan, kebahagiaan dari belajarnya. Tapi kamu bisnis intinya gini, jangan pasien tuh dibisnisin gitu, cari bisnis sendiri, cari uang di lahannya lain lagi gitu. Jadi ini sebenarnya kenapa juga saya terus-terusan nggak mau give up sama restoran ini. Saya nggak mau ganti nama, buat saya ini sentimental value-nya tinggi ya, kayak anak pertama. Gitu. Rencananya pasti ada ya, kepengenan ada, cuman kayaknya untuk sementara pandemi ini yang lebih bijak kita memaksimalkan yang ada dulu, kita manfaatin yang ada dulu, nanti kalau udah baik lagi semuanya baru kita jalanin lagi.
rencananya masih banyak, impiannya masih banyak, tapi kayaknya memang yang saya percaya untuk PPKM ini atau selama pandemi ini lebih bijak kita tahan dulu deh. Kebetulan lagi-lagi rezeki saya dapat anak-anak yang pengertian, yang sehat-sehat, dan mereka juga kebetulan karena dari kecil dulu udah biasa. Waktu anak saya umur setahun saya bawa waktu itu internship ke Ternate, jadi kita tinggal di Ternate setahun, dia baru umur 1 tahun. Terus saya sekolah gitu. Saya juga ngajarin betapa pentingnya buat kita punya pekerjaan yang kita suka, kita passionate, kita committed. Jadi anak-anak juga support sebenarnya gitu. Kalau yang nomor 2 ini dia lebih pasrahan ya. Cuman kalau yang udah gede, yang udah SD, dia juga saya sering ajak ke sini. Dia lihat saya kerja gitu. Jadi dia tahu, oh ini tempat kerja ibunya gitu. Jadi ya, jadi saling dukung lah. Kalau saya sih dari awal ke anak memang saya nggak pernah sugarcoat. Jadi apapun yang terjadi sama saya, sama keluarga saya kasih tahu dia apa adanya, tapi caranya manis, tapi nggak pernah saya bohongin. Jadi memang dari kecil anak-anak tuh kayaknya saya kejam gitu ya, ngasih lihat reality dari awal bahwa ibunya harus kerja, ibunya juga harus ini, ibunya juga masih punya kemauan. Dan saya kasih tahu mereka dari kecil bahwa dia, anak-anak saya ini sangat penting buat saya. Tapi ibunya juga masih punya hal yang pengen didapat juga gitu. Jadi menurut saya komunikasi sih nomor 1 sama anak-anak, bahwa mereka jangan insecure. They are still the most important thing gitu, tapi juga ibunya punya hal lain yang masih mau didapat juga gitu. Sama ya kuncinya dapat suami yang support juga ya. Iya. Jadi semuanya ditenang-tenangin aja dulu bahwa aku masih punya satu bagian yang tidak menginkludkan mereka, tapi mereka masih tetap the most important thing in my life gitu. Itu aja sih Mbak. Sukses saya nggak cepat merasa sukses sih ya, karena kalau saya udah merasa sukses nanti saya males. Jadi saya nggak mau mikir sukses dulu. Happy ya, saya happy, saya ngerasa nggak ada kurangnya. Maksudnya hidup saya nggak ada kekurangan, saya happy sama semuanya. Cuman kalau sukses belum. Saya masih banyak yang harus dipelajarin, masih banyak yang harus dikerjain lagi ke depannya. Jadi belum sih, masih tahap belajar kalau sekarang.